kita masih senantiasa diberi nikmat umur, nikmat kesehatan, dan juga nikmat kesempatan sehingga kita bisa datang menghadiri acara pembebasan komunitas belajar Rama Guru di CPD kedua. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, salam kebaikan. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat-Nya dan hidayah-Nya sehingga pada hari ini kita diberikan kesehatan, kekuatan, bahkan kesempatan untuk hadir bersama-sama dalam rangka mengikuti kegiatan pengimbasan komunitas belajar Rama Guru. Bapak Ibu yang karena sekolah-sekolahnya Bapak Ibu ini itu adalah sekolah-sekolah pendukung, sehingga banyak anak-anak dari sekolahnya Ibu Bapak dari SD Godang, SD Bajawali, SD Parabu, SD Kenangan, SD Dampela, ya, dan lain yang saya belum sebut satu persatu itu masuk di sekolah kami, sehingga kami merasa ikut bertanggung jawab tentang bagaimana kegiatan komunitas belajar Rama Guru itu bisa dilaksanakan juga di sekolah-sekolah yang ada di sekitar SMP 2 Larian ini. Menyampaikan sekali lagi terima kasih atas kehadiran kita semua dan semoga kegiatan ini bisa berjalan dengan baik. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Pertama-tama tentu sekali lagi dan mungkin berkali-kali saya haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semuanya, baik kepada panitia, terlebih kepada para tamu undangan yang sudah berkenan hadir pada kegiatan pagi ini. Tentu membagikannya atau mengimbaskannya kepada yang lain, berarti itu namanya mentoring. Misalnya kita pernah mengikuti kegiatan pengembangan apa misalnya, ya seperti ini contohnya, pengalamannya itu dibagikan kepada yang lain sehingga orang lain itu bisa memiliki kapasitas yang kurang lebih adalah seperti dia, berarti namanya kegiatan mentoring. Nah, yang kami lihat juga kemarin yang digulirkan oleh Kementerian Pendidikan terkait akun pembelajaran kita, terkait pemanfaatan IT untuk pembelajaran, ada juga namanya GMT atau Google Master Trainer. Nah, itu untuk orang yang tahun lalu ikut GMT
tahun ini bisa menjadi mentor namanya, untuk membimbing teman-temannya yang di angkatan berikutnya, namanya mentoring. Nah itu kalau menurut saya sangat mendengar dan mengikuti instruksinya disuruh apa. Lebih banyak bicara sehingga bisa jadi mentornya. Mesti mendengarkan, ikuti instruksinya dan seterusnya. Di kegiatan coaching itu terbalik. Di kegiatan coaching itu juga jenis kegiatan pengembangan diri juga. Akan tetapi pada kegiatan coaching itu yang lebih aktif adalah coachingnya, atau bukan coachnya. Coach itu berarti yang di coaching. Coachingnya yang harus lebih aktif. Sementara coach itu hanya memantik-mantik saja. Sehingga bagaimana nanti coachingnya bisa berkembang, memberikan arahan sehingga solusi itu timbulnya atau munculnya dari coaching sendiri, dari peserta sendiri. Sehingga kalau dibilang mana lebih sulit menjadi coach atau menjadi mentor, kalau menurut saya lebih sulit menjadi coach daripada menjadi mentor. Coaching. Kemudian setelah disupervisi di dalam kelas, dari serangkaian proses pembelajaran dari awal dan akhir itu, kemudian ada poin-poin, ada catatan-catatan sehingga kepala sekolah bisa memberikan masukan-masukan sehingga bapak atau bu guru ini nanti lebih meningkat lagi di semester berikutnya. Namanya coaching. Bisa di dalam sekolah, bisa di luar sekolah. Tapi untuk yang di luar sekolah kita punya kendala. Kendalanya misalnya kemarin ada beberapa guru kita mengikuti pengembangan kompetensi di Pasangkayu selama 3 hari. Apa yang terjadi Bapak Ibu guru di dalam sekolah ketika gurunya berangkat ke Pasangkayu? Kelasnya kosong. Nah itu tentu yang tidak bisa diri, tapi mungkin diminimalkan, mungkin begitu kalau bisa, sehingga di kelas kurang lebih jam 9 ini sekitar jam 11.45 tidak terasa ya. Biasanya kalau kita mendengar ceramah yang tidak disenangi baru 10-15 menit itu sudah ngantuk, tapi ini kurang lebih 3 jam saya juga berupaya memberikan semacam refleksi dari jam 9 tadi sampai kurang lebih hampir jam 12 ini ya. Saya ingin memberikan dulu sedikit ya semacam speaking atau game lah ya, tentang apa yang kita lakukan tadi ini. Kalau setuju kita geleng kepala, kalau tidak setuju kita mengangguk. Boleh? Saya ulangi ya. Apakah Bapak Ibu senang dengan materi yang diberikan? Geleng kepala berarti ya senang. Terus yang kedua Bapak Ibu sekalian, apakah Bapak Ibu merasa nyaman mengikuti materi tadi? Nah, terus yang terakhir, ya mudah-mudahan ini mulai oleh kita semua. Apakah Bapak Ibu setelah pulang dari kegiatan ini di sekolahnya akan membentuk kombel? Ya.
Bagaimana Bapak Ibu? Apakah ketika sampai di sekolah akan membentuk kembali? Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan dari kegiatan ini itu bisa bersedia menjalani ragam aktivitas belajar bersama dan berbagi praktik baik di komplek itu ada A 5, B 6, C 7, D 8. Berapa Bapak Ibu? 8. Ya? Coba angkat ya. Ada dua, ada detik. Ada yang bilang 5, ada yang bilang 6. Coba angkat tangannya yang bilang 5, ada berapa orang? Ya, yang bilang 5 ada berapa orang? Iya. Oke. Yang bilang 6? Iya. Iya. Jadi saya bilang ya. Luar biasa bagi kita pada kesempatan hari ini. Jadi mungkin selanjutnya Saya hormati Bapak Kepala SMP 2 Dariang dan Bapak Pemateri. Terima kasih ilmunya yang telah disampaikan kepada kami, Bapak Ibu Guru yang bersama-sama kita pada hari ini bisa hadir bersama. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya Pak Yusuf dari SD Negeri Majene. Di awal penyampaian saya ini, kesempatan ini saya menyampaikan bahwa memang ada masalah yang muncul, ada kesenjangan antara harapan kita dengan kondisi lapangan. Ya. Berangkat dari itu, saya contoh kecilnya adalah bahwa kita itu senantiasa diarahkan untuk memanfaatkan teknologi dalam setiap pembelajaran kita. Bahkan kita sudah sering dipanggil latihan untuk latihan Canva, latihan Gemini dan sebagainya untuk dimanfaatkan di pembelajaran kita. Nah, ketika kita sampai di sekolah, ternyata kita terbentur dengan aturan. Tidak boleh bawa HP ke sekolah. Kita gunakan fasilitas sekolah tidak cukup. Ini kan suatu kesenjangan bahwa harapan itu semuanya tidak bisa nyambung total ke lapangan. Yang diberikan, kebetulan saya guru BK, sedikit mengenai tentang siswa di sini bawa HP. Sebenarnya siswa di sini juga dilarang membawa handphone. Tetapi di sini kami bagaimana caranya, misalnya siswa boleh bawa HP, tetapi HP tersebut dikumpul. Ketika ada mata pelajaran dari guru mapel yang membolehkan bawa HP, maka siswa di kelas 9 misalnya, dia boleh semua ke kantor ambil HP-nya. Nah, setelah selesai mata pelajaran tersebut, HP-nya dikumpul kembali di kantor. Nah, setelah jam pulang baru boleh diambil HP-nya. Jadi siswa itu mereka menggunakan HP itu terpantau gitu. Jadi mereka tidak dapat menggunakan HP itu dengan sembarangan begitu. Terima kasih. HP itu adalah salah satu alat untuk mempermudah siswa belajar. Jadi kalau secara dilarang penuh itu tentu tidak. Tinggal bagaimana kita memanage bahwa ketika dia bawa HP datang, itu diidentifikasi, dikenali HP, dikumpul, siapa yang punya, berapa orang yang kumpul. Ada teman saya yang mengajar di ruangan ini, yang kebetulan dia pengelola guru agama Hindu, itu dia ngajarnya di sini pakai ini Pak, hampir setiap kali pertemuan. Jadi bagi saya juga ini tidak terlalu asing. Ya, karena dengan terbiasanya teman-teman melakukan itu menjadi kebanggaan bagi dia, menjadi daya tarik bagi anak-anak untuk bagaimana bisa mereka punya semangat. Jadi saya sering melihat, memantau setiap kali saya datang, saya pantau teman-temanku. Ini banyak yang pakai itu. Ya, jadi tentu tidak semua Pak. Tentu kita sadari bahwa tidak semua.
jam istirahat. Jadi Bapak Ibu sekalian silakan menikmati hidangan yang sudah disiapkan. Terus untuk yang beragama Islam seperti sholat zuhurnya di musola sana. Bapak Ibu sekalian, kalau kini seluruh kru ICP 2 Laria mohon maaf sekiranya selama berlangsungnya kegiatan tadi ini ada hal-hal yang kurang berkenan di hati kita, mohon dimaafkan karena kita sebagai manusia biasa itu tidak mungkin dari kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir saya tolong Bapak Ibu, setelah ini nanti akan kami kirimkan link untuk memberikan umpan balik terhadap kegiatan ini. Nanti saya berikan di grup, mohon diisi dan sebagai dasar daripada pembuatan sertifikat. Ya barangkali satu minggu nanti soal sertifikatnya. Jadi terima kasih.